Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Sore. Akhirnya kita bertemu lagi di Operasi Teks setelah berminggu-minggu. Kali ini kita akan membahas sebuah esai yang ditulis oleh Muhammad Hambali dari bukunya yang berjudul Disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Khusus untuk satu esai yang berjudul Oh my god, I forget. Difabel di tengah arsitektur kota. Difabel di tengah arsitektur kota. Ini topik yang sangat menarik sekali ya, terutama karena memang seperti kita tahu kota-kota di Indonesia itu dibangun oleh orang-orang yang tidak disabilitas pertama, dan kadang-kadang arsitektur jalan kakinya itu dibuat oleh orang-orang yang tidak jalan kaki. Yeah. Jadi sering ada ketimpangan di arsitektur kita ya, terutama arsitektur kota. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita ada pemantik di sini oleh Mas Rausan Fikri. Untuk itu saya serahkan forumnya kepada Fikri. Silakan Mas Fikri. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Bang Ariel. Jadi kemarin saya sudah ditanyakan untuk kesediaan menjadi pemantik. Sorry, maaf. terbawa suasana pemantik. Nah, sebenarnya teman-teman, saya sudah membaca buku ini ya, buku Disabilitas dan Narasi Ketidaksetaraan, berdasar dari rekomendasi Bang Dedi. Nah, sedikit keseruan ya, tadi pas saya baru datang ke sini tiba-tiba ada yang menanyakan tentang apakah Muhammad Hambali ini adalah seorang difabel. Nah, saya kaget dong. Karena sejauh saya baca beberapa waktu yang lalu tuh, saya tidak menemukan dia itu adalah salah seorang penyandang difabel gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke tilikan saya ya, teman-teman. Nah, jadi judul untuk esai saya itu adalah Terlatih untuk Lupa. Asik. Oke, tunggu sebentar, ini terlalu kecil. Nah, pernah suatu kali aku melihat suatu wahana. Dalam kurung, aku menyebutnya wahana karena aku masih kecil dan suka bermain-main. Ya, biasalah anak kecil ya. Nah, pernah suatu kali aku melihat suatu wahana berupa jalan menurun yang berliku secara berurutan di Masjid Islamic Center Mataram. Aku tak yakin itu untuk apa, karena selama aku ke sana tak pernah kudapati orang melewati jalan itu. Aku dan adikulah yang iseng melalui jalan di sana. Saat aku beranjak dewasa, barulah aku tahu itu merupakan jalan khusus untuk teman-teman difabel yang menggunakan kursi roda. Mendapati sebuah kesadaran seperti ini membutuhkan pengalaman refleksi yang mendalam, mempertanyakan ragam kenormalan di sekitar dengan pertanyaan, seberapa normal hal-hal itu? Pertanyaan itu perlu digiring juga oleh model pikiran atas inklusivitas dalam sebuah komunal. Menilik penulisan esai Hambali, aku mendapati cara kepenulisan yang deskriptif. Terlihat melalui cara ia menjelaskan perihal keragaman atas kekurangan awareness komunal maupun pemerintah yang dibahas mulai dari tempat berjalan atau trotoar, tangga, tempat berbelanja, hingga pada tatanan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, yaitu di dalam lingkup perpustakaan. Yang dimana di esainya dibahas tentang Braille. Nah, deskripsi yang banyak ini seolah merupakan muntahan pikiran yang sudah lama terpendam dan menjadi sebuah hal yang memuakkan bagi penulis dan sangat perlu dipahami oleh banyak orang. Ya, karena ini memang penting. Perihal cara kepenulisan yang deskriptif ini memang lebih terkesan seperti list catatan, seperti to-do list, menyentuh pada tatanan permukaan. Maka untuk perihal perenungan yang lebih jauh, pembaca harus mengajukan secara mandiri pertanyaan yang memerlukan kedalaman berpikir, seperti merefleksikan keadaan sekitar,
apakah ada kawan kita yang terdampak atas ketidakadilan arsitektur ini? Banyak yang menyangka orang difabel adalah orang yang berbeda, bahkan dianggap sebagai manusia yang lain. Namun menurut pandangan social model of disability, hal itu terbantahkan dengan jelas. Perihal tendensi untuk menyatakan seseorang itu berbeda pada ujungnya mengakar dari minimnya perhatian atas fasilitas umum yang berakhir menciptakan batasan kepada para kawan-kawan difabel. Maka pada ujungnya, istilah difabel atau disabilitas adalah bentuk pemodelan komunal berdasarkan batasan yang tidak sama ukurannya dengan masyarakat umum. Perihal ini tentunya menyesakkan dan tiada adilnya. Maka adanya sebuah keperluan untuk lebih adil dalam menilik setiap insan dengan mata empati untuk merengkuh inklusi. Isu disabilitas bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan individu, melainkan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang gagal mengakomodasi keberagaman kemampuan manusia. Melalui esai ini, kita mendapati sebuah cara pandang yang terbarukan dalam menilai trotoar sekitar, rak-rak dagangan, dan buku-buku yang ternyata belum bisa adil untuk dibaca. Pergerakan di dalam tubuh masyarakat menjadi sebuah keharusan yang utama dalam menciptakan ruang non-eksklusif. Perihal ketersingkiran para difabel ini apakah lantas menjadi persoalan milik komunal saja? Tentu tidak. Pemerintah perlu memasang mata dan gerak nyata yang konsisten atas isu ini. Bagaimana pemerintah dapat menjadi pemberi batas dan pengarah gerak komunal guna menjaga rasa dan ruang inklusi. Namun keadaan yang masih sering terlihat ialah bagaimana fasilitas umum tidak dibenahi dengan tepat sasaran, sehingga terkesan acak-adut seperti yang sering kita jumpai. Lalu bagaimana cara memicu sinergi dalam sudut pandang dan beraksi? Melalui esai ini, penulis ingin membawa kesadaran kita guna menemukan sebuah kesempatan untuk bertanya atas keadaan kota yang masih kurang humanis. Memantik melalui deskripsi kota yang kehilangan jiwa humanisnya, penulis menginginkan pembaca dan kita untuk menyediakan masa merenungi sekitar. Menyediakan masa untuk merenungi sekitar. Rasanya perihal gampang jika kita melihat dan sekadar berpikir adanya urgensi untuk merangkul kawan-kawan difabel. Akan tetapi hal yang jauh lebih perlu untuk ditumbuhkan ialah perihal rasa yang hidup dan berkembang di dalam individu sebuah komunal. Karena rasa tak memerlukan penjelasan, karena rasa tak memerlukan eksplanasi yang seringnya menjemukan. Melalui rasa, maka akan timbul aksi fundamental dramatik yang betul-betul sadar dengan penuh perihal bagaimana kita sebagai insan dapat saling memberi ruang dan kesempatan dalam berkehidupan. Sehingga pada akhirnya tercipta sebuah suprastruktur masyarakat yang inklusif dengan dasar tali kasih persaudaraan antara insan tanpa pernah peduli latar belakangnya. Untuk mengakhiri esai, penulis ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Sebagai insan yang bergerak dalam nafas sebuah komunal, akan sejauh apa gerak untuk menimbulkan kesadaran pentingnya isu marginalisasi kawan-kawan difabel di tengah dunia yang akan semakin dipenuhi isu-isu yang non substantif. Gitu guys. Nah, jadi kenapa saya memilih isu ini? Esai ini. Kenapa saya memilih esai ini? Karena saya itu mulai merasa lebih sadar ketika saya sering lari, teman-teman. Nah, jadi ketika saya lari, saya sadar ternyata pejalan kaki itu membutuhkan trotoar. Nah, saya merasa ketika tidak ada trotoar, saya lari itu kayak repot banget gitu. Saya lewat kayak semak-semak gitu, pindah ke sana ke sini, di Kopang, terus di pinggir bypass gitu. Nah, kan maksudnya tidak aman dan tidak nyaman. Nah, terus terpikir lagi, ada loh orang yang lebih susah daripada saya gitu ya, misalkan gitu ya. Karena dia membutuhkan, misal teman-teman kita yang tunanetra misalkan butuh trotoar yang khusus itu kan. Terus juga trotoarnya harus mulus. Saya pernah juga selain dari lari tadi, saya pernah studi bersama Desi ke Sangkaryang. Ngedate sebetulnya.
gitu ya. Saya pergi ke Sangkareang, terus saya lihat ada untuk tunanetra itu kan, jalannya tunanetra itu. Nah, tapi pas selesainya itu langsung jalannya acak adut gitu. Hancur gitu. Bayangkan gitu, kalau ada orang lewat sana, dia langsung kehilangan jalan, terus kehilangan pijakan kan jatuh gitu. Nah, jadi maksudnya untuk seseorang yang punya kebutuhan yang lain gitu, itu kan sebuah ketidakadilan ya rasanya gitu. Masa iya kita yang menganggap diri kita itu normal gitu, memarginalkan orang-orang gitu. Kita sangat jarang membawa isu ini. Ya karena kita misalkan biasa-biasa saja melewati jalan-jalan yang seperti itu, ya sudah gitu, selesai masalahnya. Nah, kita kan jadinya sangat jarang berpapasan, sangat jarang betul-betul bergesekan dengan orang-orang yang memang punya kebutuhan itu gitu. Paling itu sih saya ingin melalui ini kita jadi lebih sadar dan aware gitu. Thank you. Tepuk tangan ya untuk pemantik kita. Wow. Jadi tadi lucu dia bilang soal trotoar tunanetra itu, karena trotoar penanda jalan untuk tunanetra itu dia ada 2 jenis. Kalau teman-teman perhatikan dia ada yang garis lurus itu untuk jalan lurus, sama kalau misalnya persimpangan atau berhenti itu dia ada titik-titik. Titik-titik banyak itu persimpangan atau berhenti. Itu aku pernah menemui sebuah trotoar yang dia jalan lurus menuju got besar. Itu aku nggak kebayang ya, cuman itu ada gitu loh. Iya. Tapi itu kondisi yang kita alami di keseharian kita lah di kota kita ini. Nah, untuk itu mungkin dari teman-teman yang sudah membaca esainya juga ingin mengomentari yang terutama yang sudah dipantik tadi dari Fikri, atau ada hal-hal lain yang teman-teman mau komentari dari esainya, silakan. Mungkin kita mulai dari Aku nggak mau komentari. Maksudnya bisa nggak dilanjut sama si Fikri? Fikri kan lebih banyak substansinya ya, dan dampak dari dampak apa yang diberikan, hal-hal pencerahan apa yang diberikan oleh si buku ini ke kamu. Tapi esai sebagai esai secara struktur apa segala macam itu kamu nggak ada di situ gitu. Ya dikit. Kamu nggak, ya maksudku bisa dielaborasi lagi lebih jauh nggak soal itu? Maksudku esai ini bagaimana sih sebagai esai, sebagai struktur gitu? Ya paham. Gimana? Ya, Oke. kan lebih banyak Bahas substansinya ya, betul. gitu. Sedikit sih tadi saya bahas ya tentang kalau penulisan si Mas Hambali ini sangat deskriptif saya bilang kan. Ya. Karena memang apa ya? Saya rasa gaya bahasanya memang begitu sih dari awal sampai akhir. Dia tidak kayak membuat kita merenung terlalu jauh begitu. Jadi menurut saya sendiri gitu, dari segi kebahasaannya dia tidak menggunakan bahasa yang begitu ribet, begitu sulit. Dan jadi yang seperti saya bilang tadi, seperti list catatan gitu. Di sini masalahnya apa, di sebelah sini masalahnya apa gitu. Dia juga kayak ngebahas beberapa tulisan-tulisan orang lain gitu. Ya tapi ya udah gitu. Tidak sampai secara mendalam gitu. Paling itu aja sih, Bang. Oke. Ada nggak esai yang semacam ini yang pernah kamu baca mengingatkan kamu pada secara gaya, secara ini gitu, secara struktur gitu, ada nggak esai-esai yang Belum ya. belum ya? Berarti kamu belum banyak baca esai. Iya, belum banyak baca esai saya. Ya sekian ujian dari saya. iya, berasa kayak diuji sama dosen pemuji ya. Mungkin teman-teman ada komentar juga terkait ininya terkait esainya gitu maupun isi dalamnya gitu. Mau kita mulai dari Bang Arif? Iya, boleh. dari saya mulai. Oh iya dah. Hah? Pilih dah. Langsung dah. Langsung lah, nggak apa-apa. Aura. Desi Oke. aja nggak sih? Maksudnya biar nggak lompat. Iya, boleh Desi deh. Desi. Silakan Desi. Ya kan, ya setelah kamu yang pertama kan Desi. Ya kan? Kan tadi kamu yang ke Sangkareang. Studi bandingnya.
Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman. Sebenarnya karena orang yang menemani studi infrastruktur tadi, kami juga melihat memang di Sangkaryang itu, wah ini gimana kalau orang pakai kursi roda, gimana cara naiknya ya, gimana cara jalannya dan seterusnya. Dan saya juga mencoba mensimulasikan, misalnya kalau saya buta ya, saya nutup mata nih, saya jalannya di trotoar itu, nggak bisa, saya bakal jatuh kayaknya. Soalnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan kayak gitu. Itu sebelumnya. Hal-hal yang saya notice dari esai ini, yang pertama sebenarnya kalau tadi Fikri jarang mengkritik dari struktur esainya, lebih ke substansif. Saya di sini melihat, saya sudah searching tadi ya, kalau Hambal ini bukan seorang difabel. Alhamdulillah normal dia, yaitu masih utuh, iya. Masih utuh. Ya walaupun jangan pakai kata Iya, maaf. Yang pakai sudut pandang kita lagi. Iya, maaf. Ya. Jadi menurut saya ironis saja, dia kan kritik infrastruktur ala non difabel katanya. Betul. Non difabel, tapi sama sekali dalam esai ini dia tidak ada mengutip suara-suara difabel lain. Mungkin dia ada mengutip teori-teori yang ditulis oleh para peneliti, tapi para peneliti tersebut setelah saya cari lagi tidak ada yang difabel. Jadi tidak ada suara difabel atau tidak ada yang mewakilkan di situ. Ya udah, cuma opini-opini dia aja tanpa adanya testimoni dalam tanda kutip. Yang kedua, tidak adanya rekomendasi konkret di akhir. Sampai akhir dia tuh hanya ada pernyataan moral sampai akhirnya. Jadi dia tidak memberikan rekomendasi seperti apa sih infrastruktur yang seharusnya mewakili difabel, seperti apa sih keterlibatan orang-orang di dalamnya yang mendesain struktur ini dan sebagainya. Itu aja sih menurut saya kalau dari struktur ini dari saya. Terima kasih. Kita bertambah lagi ya. Kan ditambahin sama Kak Aura. Silakan Aura, silakan. Aduh, sebentar. Oh iya, terima kasih Bang Aril dan teman-teman. Jadi ketika saya membaca esai ini, saya mengingat esai-esai yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang mana kan esai-esai sebelumnya tuh secara bahasa barangkali menurut saya lebih seperti bercerita gitu. Sedangkan kalau ini lebih akademis dia, karena dia banyak mengutip pendapat ahli gitu kan. Yang mengingatkan saya dengan esai-esai kampus misalnya gitu, ya yang akademis gitulah. Ketika saya menilik lagi lebih detailnya, seperti yang dibilang Desi tadi, saya sudah searching juga penulisnya dan dia bukan seorang difabel. Nah, ini mendukung kebingungan saya yang awalnya adalah kenapa ya dia tidak ada menggunakan kata saya di sini. Maksudnya tidak personal gitu esai ini sepertinya. Kayak di esai-esai sebelumnya kan kayak setiap mengemukakan argumentasi personal itu biasanya ada kata saya gitu. Nah, itu mungkin menurut hemat saya itu barangkali karena dia sendiri bukan seorang difabel, itulah. Lalu selanjutnya di sini di paragraf pertama itu full dengan argumentasi dari si penulis. Lalu masuk ke paragraf kedua, dia mulai didukung dengan kutipan-kutipan yang mendukung argumentasi dia. Tapi di paragraf ketiga dan pokoknya ada sekitar 2 paragraf tadi kalau tidak salah, itu diawali dengan kutipan dulu gitu. Kutipan para ahli, baru dari kutipan para ahli itu dia mengembangkan argumentasinya berdasarkan pendapat dari ahli itu. Sebenarnya saya agak gimana ya? Des, yuk silakan Des. Barangkali karena kita jarang apa namanya Ri, silakan Ri. mendiskusikan esai yang lebih serius, bukan lebih serius tapi Ada teori-teori dan sebagainya. iya lebih akademis gitu barangkali. Jadi saya tidak bisa sekali baca juga saat membaca esai ini. Kucing di pabel. Iya, saya mau dia tuh bukan difabel. Nah, yang membuat saya sedikit jujur janggal itu sebenarnya bukan jujur janggal sih, tapi kayak di akhir kalimat, di akhir paragraf itu dia
menggunakan pendapat ahli sebagai penutup gitu. Yang menurut saya kayak dia banyak berpegang pada pendapat ahli ini barangkali, tapi saya merasa argumentasi pribadinya dia kurang dia tekankan karena dia lebih banyak menggunakan kutipan-kutipan. Lalu ada juga kosakata yang baru saya ketahui kayak syak, wasangka gitu. Oh, Ya. Ari itu. Apa? Tanya Ari. Oh iya. Ya, itulah. Jadi oke. Cuma secara topik memang banyak dia relevansinya dengan apa yang kita lihat sehari-hari kan, kayak kalau kita mengamati kota-kota tempat kita tinggal, fasilitasnya bagaimana, itu dia memang menarik untuk diangkat gitu. Cuma kata Desi tadi dia sepertinya lebih menekankan arsitektur itu seharusnya kayak gimana sih gitu, harusnya gitu. Yang menjadi kurangnya adalah tidak ada suara orang-orang difabel di sini gitu. Cuma untuk ahli-ahli yang mengamati kayak misalnya pokoknya dalam buku Understanding Disability Inclusion Access Diversity and Civil Rights itu dia udah udah menaruh kutipan dari buku-buku soal difabel itu, cuma nggak ada suara dari difabel itu sendiri yang sehingga menurut saya ada yang kurang nih kalau misalnya dia mau mengemukakan isunya gitu. Sama kayak pas saya ikut pelatihan JETSI itu kan menggunakan perspektif gender terus disabilitas, pokoknya orang-orang minoritas di situ yang ya maksudnya yang menekankan kalau kita tuh harus meng-highlight pandangan dari orang-orang yang memang terdampak gitu loh dari saya. Mungkin baru itu saja. Terima kasih. Oke, menarik ya. Mungkin langsung kita lanjut ke Mas Farhan. Laki harimau. Keluarkan harimau dalam dirimu, Farhan. Saya sebenarnya membayangkan kalau Prabowo membaca esai ini gitu. Gimana? Apakah dia akan memberikan solusi dengan MBG? Gitu kan. Cuman itu nanti dah. Gitu. Itu nanti, dan emang kalau dari penulisannya esai ini mungkin sebelum pinjam Bang. Oh iya. Dari awal kita kan juga bingung gitu, kenapa dia menggunakan kata sebagai seorang minoritas. Terus juga dia tulis bagi seseorang dengan hambatan disabilitas, kayak menggiring kalau dia itu adalah seorang difabel, dan dia menulis ini kayak sangat sebagai orang yang capable gitu untuk menulis ini gitu. Padahal kan ternyata bukan dari situ. Cuman setelah saya membaca-baca dari topik atau dari isu dan dari pengambilan idenya, saya sangat mendukung sebenarnya ini tuh, karena kan kemarin nggak sangkreang kan, saya kemarin di FISIP misalnya nih sama Aura di FISIP di depan fakultas kalian itu kan ada kan trotoar itu, dan saya coba tutup mata itu. Iya kan? Saya coba tutup mata dan kayak tidak selamat, soalnya kok mana ya, kok kayak terus kan itu kan ada pembelokan kan, terus itu jalan raya depannya. Untung aja saya buka mata habis itu udah kayak beneran saya mikir ini harusnya kan esai-esai ini menurut saya, bukan harusnya, esai-esai ini menurut saya sangat bagus untuk kritik sosial gitu dan pemerintah sebenarnya. Kalau misalnya tadi yang saya temukan trotoar di kampus gitu, yang seharusnya tenaga pendidik gitu, dia yang harusnya memikirkan bagaimana disabilitas, sedangkan di Undram aneh gitu kan trotoarnya. Itu pertama. Terus pemerintah gitu, misalnya saya membayangkan kalau Prabowo membaca ini, kan dia bisa memiliki power kan untuk mengubahnya dan lain-lain gitu. Sedangkan di sini dijelasin kalau di kota-kota besar di Indonesia belum sebelumnya diikuti, di Jakarta terus disebut di sini kan sebagai seorang minoritas yang tinggal dan hidup di Jakarta. Apalagi di Jakarta, sebenarnya kan di Jakarta adalah ibu kota, dan ini tuh didatangi oleh banyak traveler dari luar negeri dan lain-lain. Terus pas saya searching tadi, top negara dengan yang sangat welcome dengan disabilitas gitu. Kebanyakan yang muncul tuh negara-negara Eropa,
Dan sampai ada juga negara yang memfasilitasi traveler yang difabel gitu. Bagaimana Indonesia akan seperti ini gitu kan, masih memikirkan MBG saja. 2045. Itu apa namanya? Saya bayangkan kalau kita menulis esai seperti ini sebagai kritik sosial kayaknya sangat bagus. Soalnya dia tidak menyerang, tidak menyebutkan di Indonesia kayak gini dan kasusnya seperti ini. Tapi dengan dia nulis kayak gini aja, kayak masih ringan dan lain-lain gitu. Kalau saya sebagai pemerintah mungkin akan apa namanya? Merasakan terserang gitu. Padahal kan enggak. Gitu sih, itu saja. Tidak. Langsung saya? Langsung silakan. Saya juga membayangkan bagaimana kalau Gibran membaca esai ini. Oke, kalau saya pertama mungkin dari dua aspek ya, aspek substansinya sama aspek esai itu sendiri gitu sebagai struktur, sebagai genre penulisan. Pertama, sebetulnya kenapa saya merekomendasikan Fikri untuk membaca esai ini, ya tentu saja ya, selain selama ini kan kita kuat membicarakan esai sebagai strukturnya ya. Nah sekarang kita coba seimbangkan dia antara isu yang sedang ramai dibicarakan gitu dengan esai itu sendiri gitu. Nah kalau aku sendiri ya melihat esai ini, sebetulnya ini jenis esai yang bisa dibilang konvensional, dalam artian bahwa secara struktur dia sangat rapi, memakai model struktur esai yang ini yang sering saya ajarkan di madrasah dulu ya, yang memang sangat standar gitu. Pertama dimulai dengan argumentasi gitu kan, apa argumentasi kita terhadap hal itu gitu, opini kita apa, kemudian setelah itu apa data pendukungnya, apa faktanya, apa datanya. Kemudian setelah itu dia elaborasi lebih jauh, contoh-contoh. Setelah itu dia akan tutup dengan bisa misalnya dengan kembali ke argumentasi awal, kan begitu. Coba lihat di sini nih, dia mulai dengan sejauh ini modernitas dan pembangunan kota-kota besar di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran inklusif. Ini premis dari esai ini. Ya langsung to the point. Jadi ini jenis esai yang sebetulnya teman-teman bisa, kalau misalnya nanti ada esai akademis macam di koran, ini bisa ditiru gayanya oleh teman-teman. Nah makanya sebuah esai kadang ditulis, biasanya pertama pertimbangannya adalah kadang kita sudah pengen, saya akan menulis esai, pertama akan menyasar pembaca mana gitu. Jadi saya membayangkan bahwa esai ini memang dia sudah tahu nih, ini untuk pembaca awam, sehingga dia menurunkan gitu ya, bayangan saya dia menurunkan semacam apa istilahnya ya, level ininya gitu, bahwa nggak usah berapi-api apa segala macam, karena ini kan kayak pengen mengajak gitu banyak masyarakat umum untuk turut terlibat dengan diskusi soal ini. Apa masalahnya? Dia dimulai dari yang awal banget. Sejauh ini modernitas dan pembangunan kota-kota besar di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran inklusif. Ini kan sebetulnya sudah, kan kita kalau dalam misalnya IELTS misalnya ya, atau misalnya membaca reading misalnya yang model scanning misalnya gitu kan kita langsung pengen tahu apa sebetulnya poinnya kan sudah ada. Nah beda dengan esai-esai yang sifatnya eksperimental misalnya ya tentu banyak, kalau ini enggak, nampaknya dia secara sadar menulis untuk kalangan umum di koran-koran misalnya, ya memang membutuhkan karena ruangnya yang sedikit sehingga dia harus segera ke inti permasalahannya apa. Jadi ini jenis esai yang konvensional menurut saya, secara struktur kayak gitu, dan teman-teman menurutku ini oke banget. Karena semua hal yang dia buat, yang dia tulis di sini kan bisa kita pahami semua. Iya. Gitu. Yang walaupun aku ada 1-2 bisa aku kritik secara tata bahasa. Misalnya yang tadi ya, sebagai seorang minoritas yang tinggal dan hidup di Jakarta,
kota ini, jadi yang minoritas di sini siapa? Kota ini. Iya. Nah itu ada dalam teori filsafat subjek, ini salah. Kayak gitu. Betul nggak Ari mungkin lebih anu. Nah itu salah modelnya itu. Menurut saya. Jadi ada teori filsafat subjek, ada bukunya di sini. Itu penting dibaca. Jadi itu teman-teman. Jadi itu pertama, secara struktur esai ini esai yang menggunakan struktur yang sangat standar dalam penulisan esai. Dalam artian bahwa penulisan esai itu dimulai dari argumentasi kita apa, faktanya apa, datanya apa, gitu kan? Gitu. Dielaborasi, kemudian terakhir kita tutup dengan menguatkan kembali. Kan di sini tadi kan sejauh ini modernitas dan pembangunan kota-kota besar di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran inklusif. Di bagian terakhir, dia tutup juga. Meski tidak spesifik berbicara mengenai arsitektur bagi difabel, Avianti Arman mengatakan sebuah wajah arsitektur yang lain ialah yang berempati pada yang lemah dan liar. Jadi dia sebetulnya kembali ke poin awal, tapi sekaligus memberikan solusi. Solusinya adalah di arsitektur yang ramah. Kayak gitu. Nah, dia kan itu, dia permasalahkan dari modernitas pembangunan kota adalah arsitekturnya yang belum ramah kayak gitu. Jadi kan modernitas itu kan ditandai yang paling kelihatan adalah arsitekturnya yang modern. Tapi persoalannya arsitektur itu belum ramah dengan difabel. Nah teman-teman sebetulnya kalau Avianti Arman ini sebetulnya dia sastrawan juga. Jadi dia menulis buku ini jangan bayangkan sebagai tulisan yang yang sangat teoritik. Dia sebetulnya dengan gaya sastra. Itu temannya Avianti Arman di sana. Ari bisa cerita. Jadi itu ya kalau menurutku dan aku agak berbeda misalnya dengan Desi yang di bagian soal. Menurutku dia memberikan solusi di sini yaitu soal arsitektur itu. Tapi nggak konkret gitu bang, nggak menjelaskan arsitektur yang ramah kayak gimana sih? Iya, memang betul. Tapi setidaknya secara prinsip dia sudah langsung ke inti persoalannya bahwa inti persoalannya adalah arsitektur kota ini belum betul-betul ramah difabel karena masih menggunakan perspektif non difabel. Dia bilang begitu. Menurutku memang gagasan itu gagasan yang ya soal teknisnya ya soal lain gitu. Tapi setidaknya dia langsung mengajukan persoalannya apa dan mengajukan semacam proposal. Berarti kalau ini persoalannya ini yang harus diubah kayak gitu. Teman-teman bisa pakai pola itu kalau mau menulis nanti untuk kepentingan jurnal yang sederhana misalnya ya, untuk esai yang sederhana yang di koran itu bisa pakai pola ini. Nggak usah dulu pakai model eksperimen misalnya ya. Yang dari esai-esai yang biasa sering kita diskusikan. Ini bisa dipakai. Apalagi kalau misalnya lomba esai segala macam biasanya suka tuh juri-juri normatif dengan model esai gini nih gitu. Karena langsung to the point. Nggak berbunga-bunga, enggak seperti esainya Putut kemarin, Eka apa segala macam gitu. Kalau aku sih itu dulu sih. Karena di sebelah kita ini bakal lebih tajam lagi nih. Silakan. Ayo, gas Bang Davin. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertama disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan mungkin hasil dari pembacaan yang singkat gitu. Mungkin aja kalau saya baca lebih lanjut dalam mungkin akan berubah gitu. Tapi ini cuma hasil yang pertama gitu, hasil bacaan singkat. Pertama mungkin ya saya apresiasi dulu untuk penulisnya ya yang menulis tentang difabel walaupun dia bukan difabel gitu kan, yang mungkin di satu sisi itu jadi kekurangan dia gitu, tapi di satu sisi walaupun dia non difabel punya ketertarikan dan perhatian isu itu udah jadi udah jadi poin plus lah gitu. Itu yang pertama. Kedua kesan yang pertama mungkin saya ngerasa ketika baca sekilas dari awal sampai akhir itu saya ngerasa kayak ada nggak fokus sebenarnya tulisan ini gitu. Dalam artian mungkin memang dia mau ngebahas jenis-jenis difabel yang diangkat dalam tulisan ini secara umum gitu kan. Di tulisan ini dia ngangkat pertama yang mungkin bahasanya yang pakai kursi roda gitu. Terus di tengah dia ngangkat juga topik tentang yang tunanetra dan terakhir itu yang teman tuli gitu. Jadi tapi di satu sisi mungkin karena dia terlalu langsung ngambil tiga-tiganya, makanya saya ngerasa kayaknya ini nggak fokus gitu.
Padahal saya kira di awal dia dari awal sampai akhir tuh bakal fokus ke teman-teman yang apa sih namanya, kalau yang pakai kursi roda itu tuna apa namanya? Ya, yang intinya apa sih? Ya itu udah apa ya gitu. Jadi saya ngerasa ada tuna asmara. Ya, ketidakfokusan lah gitu. Karena saya berharapnya mungkin dia fokus aja gitu. Kalau memang mau fokus ke tuna netra ya fokus aja gitu. Itu yang ngebuat saya ngerasa ini nggak fokus gitu. Terus, nah juga mungkin ini saya menarik ya, di tulisan ini kan siapa tadi Hambali mengkritik lah gitu kan, model pembangunan kita yang secara tidak langsung tuh kurang menggait aspirasi dari teman-teman di Papua sendiri untuk pembangunan. Nah mungkin ini juga yang terlihat sekarang nih gitu, kita membicarakan tentang difabel tapi mungkin kurang kehadiran teman-teman difabel gitu. Jadi ya apa yang dikatakan Hambali itu terjadi juga gitu di kita gitu. Kita mau difabel tapi kok nggak ada nih teman-teman difabel yang mungkin juga suaranya penting untuk kita dengar gitu. Jadi bagus tuh. Itu. Terus juga mungkin kayaknya kurang juga sih. Tadi sebenarnya sempat disinggung sama Farhan, mungkin kurang di tulisan ini si Hambali ngasih contoh nih negara mana sih yang bisa kita jadikan rujukan gitu kan, dalam menerapkan pembangunan yang memang memperhatikan terkait kebutuhan teman-teman difabel gitu. Kayak tadi Farhan malah yang jawab kan tuh kan contohnya itu mungkin negara-negara Eropa gitu. Nah mungkin di sini mungkin perlu kayaknya kalau ditambah itu lebih menarik, karena ini nyambung sama mungkin tadi perselisihan lah gitu kan antara Desi dengan Bang Ded, yang Bang Ded ngerasa Desi dulu ngerasa kayaknya solusinya ini nggak konkret gitu, tapi Bang Ded ngerasa konkret. Nah kalau dari saya sebenarnya mungkin pendapat saya adalah dia nggak pede sama solusinya. Di tulisan ini saya ngerasakan solusinya dia itu adalah kita harus menerapkan kebijakan pembangunan yang berbasiskan ya mendukung mendukung kebutuhan teman teman. Tapi di satu sisi dia kayak nggak percaya diri sama solusinya dari kalimat yang bilang gini, yang dia ngecontohin ada orang yang pakai kursi roda dan ketika datang ke toko dia masih agak susah untuk ngambil. Nah, dia bilang tuh tentu saja ilustrasi semacam ini bukan bermaksud merumitkan persoalan atau pemasangan kehendak untuk menciptakan situasi memanjakan difabel agar serba manja atau mudah. Sebaliknya, pengejawantahan keseran bagi beberapa bait. Jadi sana kayak dia nggak pede aja gitu sama solusinya dia gitu. Padahal dia sudah punya, tapi dia kayak bingung juga nih kalau solusinya memang berbasiskan pembangunan difabel. Kayaknya dia ngerasa agak rumit dan mungkin buat orang manja gitu. Nah, makanya saya ngerasa kayaknya solusi dia itu malah dia nggak percaya diri sama solusinya gitu. Solusinya ada tapi dia nggak percaya diri gitu. Terus juga ya itu aja sih dari Tapi kalau Saya- menurutmu ini sebetulnya apa yang mau dipersoalkan? persoalannya yang itu. Premisnya ini apa? Premisnya itu yang tadi itu dia merasa pembangunan kita itu belum pro terhadap kebutuhan difabel. Makanya saya ngerasa ya solusinya dia adalah ya kita buat sebuah rancangan kebijakan yang memang perlu ke teman-teman difabel lah gitu. Itu sih sekilas dari saya. Terima kasih. Aku dulu atau Mas Ari dulu? Kamu dulu, nanti Ari terakhir. Oke. Ari terakhir. Saya kan nggak ikut kan. Kebetulan bawa gorengan tadi. MTV ini ya. Kebetulan waktu kita lumayan banyak ya, jadi kita bisa diskusi juga Makan lebih bergizi gorengan. makan. Iya betul, Rin. Masih panjang waktu kita. Masih banyak juga gorengannya. Oke, mungkin pertama setelah membaca, jadi mungkin aku cerita dulu sedikit ya. Jadi aku pernah ketemu sama penulisnya sekali di Pacar Merah. Waktu itu kita ada launching buku Hidup Bersama Laut punya Safar Nurhan. Nah terus kebetulan Hambali ini atau
Aang ini dia adalah moderator dari acara itu. Nah, jadi waktu baca kalimat tadi kita masuk ke esainya. Jadi waktu baca kalimat dia bilang sebagai seorang minoritas yang tinggal dan hidup di Jakarta, kota ini belum banyak memberi aksesibilitas yang semestinya bagi difabel. Nah, bagian sebagai seorang minoritas, aku merasa kayak Iya. sebagai gitu kan, kata sebagai itu kan berarti kayak dia gitu kan. Makanya aku bingung lah, dia difabelnya apa waktu itu, karena dan aku mikir kayak ya nggak masalah sih mungkin karena aku punya beberapa teman difabel dan nggak kelihatan gitu. Bahkan ada yang agak, ini cerita yang lain tapi kayak aku berteman dengan dia selama 7 tahun dan aku baru sadar dia difabel itu di tahun ke-7 gitu. Wah. Dan itu kan 6 lah, tahun ke-6 gitu, dan itu kan sangat berarti kan tidak terlihat kan difabelnya, dan aku pikir Intelektual. iya. Oh iya betul. Iya. Difabel apa? Difabel intelektual. Iya betul, ada difabel intelektual. Ada bercandaan ini bukan. Dan fun fact, emang temenku salah satu salah satu ininya dia apa? Salah satu apa ya? Tanda ininya dia memang ada masalah di intelektualitas gitu. Cuman selama 6 tahun tuh kita tidak pernah ini kan. Jadi aku pikir kayak oh mungkin dia ada difabel yang tidak terlihat gitu kan, dan ternyata, dan makanya tadi waktu ada Fikri datang aku langsung konfirmasi, Fikri kamu sudah selesai baca bukunya? Mungkin ada di esai yang lain gitu. Sudah selesai? Sudah gitu. Apa difabelnya dia gitu kan? Ternyata kaget dia. Tapi aku pikir itu cara penggunaan kalimat yang rancu lah menurutku, mungkin agak misleading ya. Tapi walaupun kalau kita mendebatkan kalimatnya itu masih bisa digugat lah gitu kalimatku tadi. Tapi ya ke pengadilan. Tapi itu sih maksudnya agak multitafsir. Oke, multitafsir. Nah, aku sepakat tadi dengan Bang Ded tentang esainya yang sifatnya adalah general dan memang terlihat dia mau fokus ke isu besar yang nggak masuk ke spesifik gitu. Itu kenapa tadi waktu aku sempat pinjam ke Farhan bukunya karena aku mau lihat riwayat penerbitannya. Jadi memang diterbitkan esai ini kan diterbitkan pertama kali di Solo Post kan. Solo Oke, Post. ya kan. Terbukti jadi. Iya, Solo Post. Jadi dia memang terbitan koran lah jatuhnya. Masih dia bingung dia. Solo Post mesti gini. Solo Post itu maksudnya kayak apa? Koran, Post, bentuk Jawa Post, Iya. Lombok Post, Solo Post, dan artinya kan ini adalah esai yang dibuat dengan pikiran bahwa akan ada orang yang mengkurasi, akan ada orang yang membaca dan menilai apakah esai ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Dan karenanya paling tidak dia pasti punya rambu-rambu yang harus dia ikutin. Kayak misalnya yang disebut sama Bang Ded gitu. Jadi premisnya itu disebut di awal. Karena kadang-kadang kan orang yang mengkurasi tulisan kan banyak banget yang masuk ke koran, dan mungkin kalau misalnya poinnya paling belakang atau tidak dimunculin di awal, akan orang-orang tidak menangkap. Dan itu juga kenapa dia menurutku ya, kenapa sifatnya general, karena ya memang ya itu tadi dimaksudkan untuk dibaca oleh orang umum gitu. Nah, esai sendiri aku baru sadar bahwa kadang-kadang memang ada esai yang dia berdiri sendiri atau dia ditulis secara dengan niat memang ditulis untuk diterbitkan dalam satu buku gitu. Gitu. Tapi ini memang esai yang ditulis sendirian dia untuk di Solo Post tadi kan. Mungkin itu menurutku ya. Makanya dia sifatnya agak general gitu. Nah, topik yang diangkat pun sangat menarik gitu, karena memang isu tentang difabel ini kan bukan isu yang ramai dibicarakan ya. Maksudnya maksudnya kita bahas isu gender, seksualitas dan segala macam, tapi memang difabel ini jarang lah, nggak banyak lah orang-orang yang menulis tentang difabel gitu. Terus ya banyak sebenarnya yang bisa dikritik di tulisan ini gitu, terutama ya tadi di detail-detail yang kayaknya masih bisa gitu dikasih tambahan-tambahan detail yang lebih
baik gitu kan. Maksudnya kayak perbandingan itu kan eh, standar lah ya, misalnya kayak perbandingan, tapi kita nggak melihat itu, mungkin memang dia tidak mengarah ke sana gitu. Dan tadi dia mau bersifat general. Nah, tentang, karena kita tadi bahas trotoar yang banyak gitu, aku senang jalan kaki teman-teman, dan memang Kayak luar kami udah. kayak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ada foto dia lagi campaign apa? Pernah lihat fotonya ya? Dia apa? Di bawah poster tulisannya jalan kaki itu keren, di depannya ada orang lagi pakai sepatu roda. Pakai kursi roda. Sorry, bukan sepatu roda. Kursi roda. Jadi begitu. Tapi aku pikir ada teman yang pernah bilang ya, semua kota itu walkable city kalau kamu suicidal enough. Kalau kamu berani ya bisa aja gitu jalan kaki di kota manapun gitu. Kalau kamu berani mati gitu. Tapi yang paling aku berasa bahwa kota-kota kita tidak walkable itu, kebetulan aku punya pengalaman tinggal di luar, anjay. Selama beberapa bulan aku sempat tinggal di Ningbo gitu kan, dan baru merasakan gitu walkable city itu seperti apa gitu. Kayak sesederhana misalnya trotoar kita kan tinggi banget ya dari jalan, dan itu kan setiap ada pintu masuk ke gedung trotoarnya turun kan, dan itu kita jalan lagi aspal gitu, lalu trotoar lagi naik gitu kan, dan itu tuh sangat tidak nyaman gitu. Dan waktu di Cina tuh baru sadar aku tuh kayak jalan tuh sangat lebar dan trotoar tuh tingginya segini gitu. Jadi ketika kita turun dari trotoar atau naik gitu, itu tidak berasa, tidak ada effort lah. Nah ini tuh sangat effort gitu kan. Dan banyak lah hal-hal yang seperti itu, kayak tempat sampah di pinggir jalan beberapa ratus meter sekali. Jadi kayak aku ada momen yang setiap malam aku jalan kaki keliling komplek kantor gitu, karena ya menyenangkan aja gitu ya. Memang Ketemu banyak orang Cina. iya, banyak banget orang Cina. Karena kan di Cina. Informatif banget. Cuman itulah yang aku pikir tadi dari esai ini. Mungkin itu kenapa dia tidak terlalu banyak detail-detail yang dikasih, karena memang tujuannya gitu, tujuan kepenulisannya. Tapi secara umum dia benar kata Bang De tadi, aku sepakat banget ya, sebagai sebuah struktur kita mudah menduplikasi gitu. Jadi kayak esai yang sangat bagus lah untuk dipakai sebagai referensi kalau kita mau menulis esai. Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Mas Ari. Yang baru membaca buku Ikhwan. Wih, Terus saja saya nggak bisa komentar apa saya mau bilang. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya nggak banyak berkomentar karena saya udah cukup lama ya saya nggak diskusi, kecuali diskusi sama diri sendiri. Iya, karena saya nggak banyak bertemu manusia ya belakangan ini. Tapi kalau saya baca esai ini, saya kira fokusnya di yang saya sepembacaan jauh ya, fokusnya di 3 hal ya. Arsitektur, difabel, dan kota. Nah itu yang membuat saya berpikir kemudian apakah persoalan difabel dan arsitektur itu hanya penting untuk dibicarakan ketika berkaitan dengan kota gitu. Mungkin saya berpikir apa iya ya, difabel itu memang lebih urgent untuk benar-benar diperhatikan di kota-kota. Mungkin karena jumlah manusia lebih banyak dan difabel akan kemungkinan perlu lebih besar petunjuk untuk hidup dibanding misalnya di desa-desa mungkin gitu. Nah tapi kemudian saya berpikir apa sih arti kota di tempat ini? Jangan-jangan hanya sebagai ini aja. Kita bisa menarik kota itu sebagai mungkin tempat tinggal kita juga, desa mungkin. Pokoknya kota sebagai ruang hidup gitu. Mungkin saja. Karena saya melihat praktek selama ini manusia dan ruang hidupnya tidak selaras benar gitu. Misalnya di perkampungan,
kalau di kami ya, kalau di perkampungan itu membuat rumah itu udah ada petunjuk-petunjuknya memang. Misalnya Di mana itu? di kampung adat misalnya gitu, di Lombok Utara. Nah itu arah angin dan perbukitannya diperhatikan, gunungnya di mana gitu. Nah itu berlaku untuk semua manusia yang menghuni kampung itu tentu saja. Nah esai ini seperti ingin memberikan kita gangguan dalam tanda kutip untuk mencoba mempertimbangkan seluruh manusia yang hidup di tempat itu gitu. Misalnya ada difabel yang belakangan kan sebenarnya dulu disebut cacat aja gitu dengan kejamnya, kemudian ada eufemisme bahasa disebut sebagai orang yang orang luar biasa, kemudian ada yang disebut kemudian berkebutuhan khusus, kemudian belakangan difabel dan disabilitas. Nah itu terus mengganti perspektif kita kan tentang sahabat-sahabat kita yang difabel gitu. Oke, bentar saya potong supaya apakah ini selaras dengan yang bagian terakhir yang dia bilang bahwa Avianti Arman dalam arsitektur yang lain mengutarakan bahwa makna arsitektur yang sesungguhnya adalah untuk manusia. Nah ya berarti saya kira selaras dengan penutup pamungkas di situ ya. Soal manusia dan ruang hidup harus saling dipikirkan betul keutuhannya gitu. Nah persoalannya adalah saya kira inklusi atau inklusif itu adalah wacana modern ya, karena modernitas disebut di awal. Betul. Di tempat kita kan kita seperti nggak mengenal inklusif itu. Apa ya inklusif? Kalau di kampung-kampung inklusif itu mungkin akan perlu berulang-ulang untuk mereka menyebut apa ya inklusif. Saya punya pengalaman cukup banyak tentang difabel karena saya punya pengalaman bekerja di difabel. Dan saya juga pernah daftar dulu Mas beasiswa Australia dan saya kok agak lancang mendaftar jalur disabilitas gitu. Iya saya hanya gara-gara saya sakit punggung aja waktu itu, jadi saya ngerasa ya saya ternyata merasa diri saya disabilitas gitu. Itu ternyata ada gap pengetahuan yang cukup jauh gitu. Difabel itu tidak banyak yang memahaminya. Dari segi mereka itu seperti apa aja belum gitu, apalagi terkait bagaimana mereka diperlakukan. Makanya itu mungkin yang menyebabkan seperti di ESA itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu seperti ala kadarnya, misalnya kayak hanya di wilayah kantor-kantor tertentu yang ada fasilitas difabel. Mungkin itu ada lomba misalnya gitu. Lomba posyandu. Kemudian salah satu bagian dari penilaiannya adanya toilet-toilet khusus untuk yang difabel. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat lain yang tidak diperlukan diamati betul ya mereka nggak diperhatikan sama sekali. Dan ini mayoritas di tempat kita kayaknya. Saya punya ini sih, bahkan misalnya ada difabel yang masuk sekolah luar biasa gitu. Ketika keluar mereka nggak bisa berinteraksi dengan difabel yang nggak sekolah luar biasa, gitu. Misalnya ada dua yang tidak tuna wicara ya. Yang lulusan sekolah sama yang di luar sekolah mereka bisa tidak saling komunikasi karena ada yang terpapar sama pengetahuan, ada yang tidak terpapar sama pengetahuan. Nah, ya saya kira banyak sekali persoalan itu yang membuat ya ini seperti testimoni ya. Meskipun dengan cara yang seperti tidak memberikan kita, kalau saya baca esai ini seperti kurang mendalam untuk memberikan kita tentang apa sih yang ingin dibicarakan, kecuali hanya untuk sebagai pemantik aja untuk mencoba memasukinya mungkin. Setelah membaca ini kamu mungkin mencari tahu lebih dalam gitu, tapi tidak mendapatkan kedalaman itu lewat esai ini gitu. Saya kira itu sih yang saya tangkap sepembacaan jauh saya. Terima kasih. Singkat padat dan tidak jelas. Aku mau bertanya ke Aura malah sebenarnya, karena Aura ada background pendidikan juga. Kebetulan Mas Ari juga guru ya. Jadi sekarang Ari sudah nggak disabel ya? Karena begini, karena difabel ini kan adalah sebuah topik yang diperkuat dengan
arsitektur ya, terutama arsitektur ini kan adalah sebuah topik yang diperkuat dengan aturan-aturan pemerintah ya. Ya. Sebenarnya terutama untuk tempat-tempat umum kan. Nah, seingatku waktu aku kuliah gitu kita sempat ada perdebatan panjang karena kebetulan ada seniorku waktu itu dia kakinya patah dan kampusku tuh 4 lantai dan tangga. Sama kayak fisik. Iya, tangga. Dan ternyata setelah kita diskusi dengan dekannya, wakil dekan waktu itu, wakil dekannya bilang kalau misalnya aturan dari pemerintah adalah minimal itu untuk ada lift dia 5 lantai. Oke. Jadi kalau 4 lantai itu dia nggak bisa pakai lift. Cuman aku nggak tahu ya peraturannya masih atau enggak sampai sekarang gitu. Karena setauku kampusku sudah ada lift pas aku lulus gitulah. Tapi aku ingin bertanya soal sekolah inklusi. Kamu mungkin pernah berinteraksi dengan sekolah-sekolah inklusi gitu. Karena sebenarnya kan ada peraturan-peraturan khusus kan untuk sekolah inklusi ya. Iya. Mas Hari, kayak ada guru pendamping Iya. gitu. Tapi kan sekarang tidak ada ya. Kadang kayak kemarin waktu SMP yang kita datangin untuk acara itu kan ada beberapa anak yang Ya, tuna. tunarungu, Teman tuli. teman tuli. Nah, dan dia tidak ada guru pendamping juga yang memahami itu kan. Ya. Nah, itu gimana misalnya kayak di pendidikan, di dunia pendidikan itu, di masalah sekolah inklusi ini seperti apa? Mungkin Mas Ari juga bisa komentar ya. Siapa dulu nih? Silakan. Kalau sepenglihatan saya selama mungkin ada beberapa pengalaman saya itu observasi ke sekolah yang memang dia sekolah inklusi, dan juga kayak pengalaman kita ke SMP kemarin itu setahu saya di SMP itu dia itu baru menerima waktu itu ya, baru menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia baru memutuskan kalau dia akan jadi sekolah inklusi saat itu, saat saya dengar kepala sekolahnya berbicara. Kalau yang semacam itu kan mereka itu kemarin saya lihat cara mengantisipasinya tuh dengan bekerja sama Mbak Nurul misalnya, meminta bantuan untuk memberikan pelatihan ke guru-guru misalnya bahasa isyarat gitu. Jadi dia kayak usahanya tuh seperti itu loh, dia menggandeng orang-orang yang punya kemampuan untuk memfasilitasi itu gitu. Sedangkan kalau saya lihat di sekolah yang memang sekolah inklusi itu dia seperti katanya Bang Aril tadi itu memang ada guru-guru pendamping yang memang dia hire, punya keahlian lah gitu ya khusus untuk itu gitu. Yang saya lihat malah masalahnya itu lebih ke antar teman sih. Kan sekolah inklusi yang ada anak yang tidak berkebutuhan khusus dan berkebutuhan khusus. Terus melihat teman-teman yang berkebutuhan khusus kadang punya kecenderungan membuli misalnya kayak gitu. Itu yang lebih tersentuh oleh saya selaku observer dari luar gitu ke dari Unram. Itu teman saya ada yang penelitian di situ malah mengatakan ada masalah baru lagi nih setelah pembulian itu. Guru-guru di sekolah itu ternyata tidak terlalu meng-highlight itu gitu. Jadi mengetahui ada pembulian di situ mereka menganggap itu bercanda atau kayak gimana, kayak itulah masalahnya yang saya lihat gitu. Kalau secara infrastruktur barangkali saya tidak tahu ya, karena kan saya baru 1-2 sekolah inklusi yang saya datangi, itu jarang sih saya lihat misalnya yang di trotoar yang ada garis-garis. Ya, garis-garisnya itu tuh ada sekolah yang tidak ada itu malahan gitu. Cuma kalau dari medianya dia ada, kalau misalnya anak itu tunanetra ada huruf Braille gitu, kayak dari bahan ajarnya lah yang dia sokong gitu. Kalau saya lihat infrastrukturnya yang kurang dia itu sih, karena saya kan sebagai observer saat itu jadi kayak tetek bengek soal infrastruktur tuh kayak kurang lah. Tapi kalau saya lihat memang ada beberapa yang kurang, tapi syukurnya itu ada waktu di sekolah SD berapa itu saya lupa, dia ada jalur khusus kursi roda gitu. Ya jadi ya kalau siswa biasa kan pakai tangga gitu. Ini kan dia
landai gitu. Iya, iya. Cuma masalahnya dia licin gitu. Jadi udah landai nih, emang bagus udah landai tapi dia licin. Jadi malah seringnya dijadiin kayak anak-anak tuh set gitu kayak main-main di situ bukan untuk ini gitu. Jadi inginnya saya itu mereka kalau memang mau membuat arsitektur di sekolah misalnya yang merangkul anak-anak difabel, itu barangkali entah ada uji coba lah atau ada wawancara, pokoknya yang melibatkan difabelnya gitu, kayak yang dibilang di esai itu sih. Kayak bukan sekedar ada nih fasilitasnya, tapi ketika difabel yang mencoba malah nggak nyaman lah gitu. Ruangnya ada tapi aksesnya tidak maksimal. Mungkin Mas Ari juga ada pengalaman dengan sekolah inklusi. Banyak pengalaman ya. Ya, kita mau dengar ceritanya karena ini isu yang kita nggak pernah ini ya, jarang kita bersentuhan soalnya, Mas. Saya nggak karena baru kan ngajar baru setahun kan. Tapi soal sekolah inklusi ini saya kira baru belakangan ini ya mulai digaungkan benar gitu. Salah satu semangatnya mungkin kesetaraan ya. Jadi antara kita dengan yang difabel berhak mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan dan sebagainya. Karena nomenklaturnya juga. Iya, dan Maksudnya harus birokrasi pendidikannya memang sudah. iya, harus saya kira itu ideal. Memang idealnya seperti itu. Sayangnya di kita ini kan apa yang ideal tidak dibarengi dengan beberapa hal yang dipertimbangkan betul berbagai aspeknya. Misalnya ketika sekolah diminta untuk menerima siapa saja, baik itu yang difabel maupun yang biasa maupun yang berkebutuhan khusus, sekolah itu sering mengalami kebingungan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian pembelajaran itu berjalan kalau guru-gurunya selama ini kan tidak punya bayangan tentang itu. Ya. Justru itu menambah masalah di tingkat di sekolah itu. Misalnya kayak anak itu akan menjadi semakin minoritas dibandingkan sebelumnya. Dia udah nggak terpapar pengetahuan karena pengetahuan gurunya untuk berkomunikasi sama dia yang nggak memadai gitu. Sementara mungkin idealnya harus ada guru pendamping entah didatangkan dari luar atau guru di sana yang diberikan pembelajaran secara mendalam. Sayangnya kan pembelajaran itu bukan hal yang cepat ya, pembelajaran karena jenis difabel itu kan beragam sekali. Kita nggak bisa prediksi setiap tahun ajaran itu yang masuk difabel apa gitu. Dan memang ada pendidikan khusus untuk guru-guru yang bisa, bukan hanya soal komunikasi, gimana memperlakukan mereka, gimana mengajari mereka. Nah, sementara di kita jangankan persoalan guru-guru yang memiliki kebutuhan itu, guru-guru yang kekurangan guru di tingkat sekolah pun sekarang nggak terisi di sebagian banyak tempat karena ada regulasi yang tidak memberikan tambahan kesempatan untuk merekrut guru baru. Misalnya di persoalan yang tidak difabel pun kita masih belum selesai. Ya sih. Iya, jadi kayak wah ini akhirnya guru BK mengajar guru apa yang kira-kira linear karena nggak boleh sekarang sekolah untuk merekrut guru. Dia hanya punya jalur-jalur, entah itu jalur P3K atau jalur apa. Kalau sekolah merekrut guru lagi itu ada terbentur dengan birokrasi. Nah, makin adanya wacana sekolah inklusi, kemudian ada wacana MBG, kemudian ada wacana lain, sekolah itu seperti menjadi tempat penumpukan berbagai problem yang nggak selesai. Nah, itulah yang membuat guru tuh kadang ini sama dirinya mereka sendiri gitu, kayak wah, jangan-jangan ini ke profesi yang paling penuh dengan hal yang tidak mengenakan gitu. Karena banyak sekali persoalan yang sepertinya diminta guru itu untuk selesaikan sendiri gitu. Di tingkat sekolah kayak, wah ini kan guru gitu. Ya dibayangkan guru tuh mungkin kayak ini, kayak gaya guru-guru kungfu di film-film Cina yang ini kan menghadapi berbagai macam penjahat gitu. Sementara guru sekarang kan nggak kayak gitu. Saya kira itu Mas pengalaman saya yang tidak berpengalaman ini. Kamu kan guru. Ya sama kan guru madrasah saya. Guru sih Mas, guru. Merasa bisa nggak?
Ngapain? untuk semuanya. Anjay. Kayaknya lebih ke merasa tidak bisa melakukan apa aja. Iya. Aku mau kembali ke esainya tadi, ke pemantik Mas Fikri. Masih. Kalau ada yang mau kamu ubah dari tulisan ini, menambahkan, mengurangi, atau ada yang mau kamu ubah, bagian apa yang menurutmu kalau kamu yang mengubah di esai ini? Kalau itu saya. Ya, Asik. misalnya kamu yang menuliskan. Kalau itu saya, Anjay. kalau saya tadi saya tidak ingin dia itu deskripsinya setengah-setengah. Saya bilang setengah-setengah kayak dia kan ngutip banyak tuh, oke sih. Tapi menurut saya karena dia adalah orang yang betul-betul terpapar, bapaknya kecelakaan, terus adiknya atau kakaknya skoliosis. Nah, terus juga dia adalah guru SLB. Kenapa tidak pengalaman dia itu di compile terus diambil satu aja gitu, sudut pandang gitu, atau mungkin ya sudah sudut pandang dia saja gitu, melalui dia mungkin kan misalkan dia punya catatan harian, misalkan ada sesuatu hal yang saya rasa akan jauh lebih menarik, model esainya gitu, ceritanya akan jauh lebih berisi, jauh lebih punya jiwa gitu, memberikan tempelengan atas rasa bahwasanya inklusi itu suatu hal yang penting gitu. Inklusi itu suatu hal yang memang urgen dimanapun itu, entah di desa, entah di kota gitu, entah di lingkungan pertemanan, keluarga, atau di mana ya gitu. Nah, saya pengen ubahnya sih di situ. Jadi esainya akan jauh lebih mendalam dan jauh lebih reflektif gitu. Itu aja sih paling saya. Oke, menarik ya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menyampaikan Desi kayaknya tadi mau ngomong. Enggak ada ya. menyampaikan Teman-teman, pemikirannya? Tambahan Des. Silakan. Ya, mungkin Desi ada hal yang mau ditambahkan. Ya, Oh, debatin Des. ada nggak? Tidak ada. Gak apa-apa, nanti Pengalaman mungkin gitu. kalah debat piring melayang. Nih piring nih. Kita nggak berdebat ya. Nah. Ya enggak kok. Kan 2D ini akrab banget. Oh, 2D. Tiba-tiba 2D. Jadi, Udah diajak kayak gitu. Tega. Soalnya itu basic saya sendiri. Mana mungkin David? Enggak dia. Oh iya ya. Oh iya ya, David, mungkin ada yang mau ditambahkan. mungkin aku ingin memberikan ini ya, apa pertanyaan yang sama ke Masih panjang ini. Iya, aku- Penting kita saling ngulik. aku lempar pertanyaan yang sama ke Fikri tapi ke David ini. Kalau misalnya kamu yang menulis esai ini, apa yang mau kamu ubah, kamu tambah atau mau kamu kurangi? Silakan. Pertama mungkin Fokus. apa namanya? Tadi Pertama mungkin nggak ada yang akan saya ubah kalau memang esai ini fokusnya ke umum tadi gitu. Karena kan kayak tadi gue bilang kan ya kayak semacam ada pembagi itu kan memang ada yang esai yang memang ya udah dia bahas khusus itu, ada memang bahas yang khusus gitu. Tapi mungkin juga pendapat saya adalah pun ketika esai ini sifatnya umum, yang tadi itu mungkin dia umum karena pengen ya sebagai pemantik aja gitu, sisanya diserahkan pembaca apakah dia mau mendalami atau enggak. Nah di saya belum dapat nih gitu rasa ingin menggali lebih dalam gitu dari esai ini gitu, karena saya ngerasa belum nemu aja gitu sisi urgensinya atau topik yang menarik di esai ini walaupun di umum gitu kan, saya belum nemu aja gitu. Jadi mungkin ya itu kalau memang sifat umum. Tapi kalau tadi itu kalau memang ini esai yang khusus adalah pertama tadi itu mungkin perlu ditambahkan tadi itu perbandingan antara Indonesia dengan negara mana nih yang memang sudah punya jadi role model dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang perlu teman-teman difabel gitu kan. Terus apa lagi ya kalau memang sifatnya khusus ya, tadi itu mungkin memang saya rasa mungkin fokus ke satu aja gitu, ke mau ngambil difabel yang jenis apa gitu, mau yang memang tunanetra kah, teman tuli kah, atau yang lain gitu. Karena kan kalau di ini kan dia ada 3 lah saya tangkap gitu kan, mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ya,
Mungkin itu aja sih. Dua hal itu aja. Menarik ya. Apa mungkin saya pengen nanya juga sih ke Mas Ari gitu. Ya, tanya. Apa tadi masalah sekolah inklusi itu. Mungkin ini pertanyaan yang jorok dalam artian terlalu to the point gitu kan. Jadi bukan jorok-jorok. Menggairahkan. jadi menurut Mas Ari aja sih gitu kan. Pada akhirnya teman-teman difabel ini apakah memang harus masuk dalam sekolah inklusi yang itu bercampur dengan memang yang non difabel, atau memang ya udah dia sekolah di tempat yang khusus teman-teman difabel aja, karena tadi kan banyak ketika di sekolah inklusi banyak masalah lah gitu, kayak tadi misalkan teman-teman yang non difabel malah membuli yang difabel gitu, terus mungkin juga dalam masalah komunikasi teman-teman yang sesama difabel pun masih susah. Nah mungkin itu sih, jadi pada akhirnya menurut Mas Ari aja sih gitu lebih cocok apakah memang dia memang harus bergabung atau ya udah khusus sesama teman-teman difabel aja. Ya kalau saya personal ya, saya personal dan saya sebagai guru gitu misalnya. Saya membayangkan memang idealnya mereka inklusif. Ya cuma ini tidak berdiri sendiri. Kebijakan inklusif itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan lain yang normal. Misalnya kenapa sih anak-anak itu punya perspektif yang jahat dalam tanda petik ke temannya yang itu. Kenapa? Nah, itu kan persoalan yang harus diselesaikan, sama pentingnya dengan menyelesaikan persoalan inklusi itu. Jadi sebenarnya ini muncul persoalan karena ada banyak hal lain yang belum selesai gitu. Ya itu salah satunya, kemudian fasilitas, itu persoalan lain. Kemudian persoalan adanya sarana prasarana dan kemudian kemampuan guru, itu juga persoalan yang belum selesai. Nah, ketika atau andainya itu diselesaikan semua, maka ini pasti kita akan jadi yang lebih beradab tentu saja kan. Karena kita tidak membuat enggak diskriminatif gitu. Ketika teman-teman yang berkebutuhan khusus disatukan di satu tempat yang sendirian seperti terkucil, dan kemudian itu seperti tempat yang membuat mereka semakin ini kan, kadang kenapa ya kita ini dikumpulkan di tempat ini gitu. Kalau saya membayangkan di tempat yang dipersatukan seperti orang-orang sekitar kita, oh jangan-jangan kita berkesimpulan dunia begitu buruk gitu. Karena orang-orang yang kita temui sehari-hari adalah orang-orang yang tidak seperti orang-orang di luar sana gitu. Nah itu saya rasa yang mau diselesaikan juga, sehingga mereka ya hidup dengan normal di tempat-tempat manusia yang lain hidup, dengan catatan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang menunjang kehidupan mereka untuk normal itu dipenuhi gitu. Nah itu yang tidak terjadi di kita, karena seringkali berbagai kebijakan itu parsial, jadi enggak komprehensif. Dia menyelesaikan ini, ya sebut saja misalnya ada berita tentang pembangunan Koperasi Merah Putih yang meruntuhkan gedung sekolah kan. Nah itu Koperasi Merah Putihnya mungkin penting, tapi gedung sekolahnya mungkin bisa tidak perlu yang di Nusa Tenggara Timur itu kan. Nah itu kebetulan saya singgung karena kan di dunia pendidikan juga kan. Nah itu contoh-contoh gimana ada banyak aspek yang enggak saling mendukung satu sama lain, enggak komprehensif. Bayangan saya sih kalau komprehensif itu sangat penting untuk sekolah itu semuanya inklusif, sekolah inklusi. Terima kasih Bang Mas Ari. Kenapa Prabowo nggak keluar negeri itu untuk mempelajari ini gitu ya? Kenapa dia ya nggak, misalkan dia kan sering ke luar negeri itu kunjungan gitu, kenapa nggak kan ngedet ini gitu. Kan ngedet. Tidak mau diganggu. Tapi aku kira Prabowo juga sudah difabel ya sekarang, karena dia kan kena stroke setengah badannya kan. Kan itu juga satu. itu aku nggak tahu ya difabel. Inilah yang jawab itu. Itu pengetahuan umum gitu. Itu pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu. Berani banget. Apa? Isu lama. Apa monokotil? Iya, monokotil. Pendekar berbiji satu kan. Tapi itulah maksudnya, kalau di aku sendiri, aku berpikir kalau di Indo secara umum arsitektur, ya jangankan difabel ya, tadi kayak untuk orang-orang yang tidak difabel aja
Ya. bermasalah gitu. Karena memang aku pikir ya kota kita kan dibentuk sama orang-orang yang tidak mengalami itu gitu. Maksudnya mereka trotoar tuh dibentuk sama orang-orang yang tidak jalan kaki gitu kan. Kayak dan fasilitas-fasilitas yang diciptakan pun oleh orang-orang yang nggak mengalaminya secara langsung gitu. Dan ya mungkin itu sih yang jadi salah satu masalah utama gitu yang tidak disinggung juga di esainya kan, termasuk tadi ada satu poin yang aku lewat pas bagian kalimat dia bilang bahwa kota-kota di Indonesia itu tidak ramah untuk difabel, tapi yang diambil contoh kan cuma Jakarta kan. Tapi Iya. kayak maksudku kayak ini kan dia menggeneralisir tapi tidak bisa memberikan contoh yang lebih general gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dia kasih kota lain gitu, maksudnya biar ada kayak oh ya misalnya Jakarta seperti ini, Makassar seperti ini gitu kan. Oh ya berarti memang kota-kota maju di Indonesia seperti ini gitu. Tapi kayak dia ngambil Jakarta aja tapi menggeneralisir semua Jakarta. Mungkin kalau kata An Mansur Jakarta sentris ya. tapi Iya. tapi nggak seperti itu maksudku. Cuman aku pikir kalau bisa diperkaya gitu, mungkin bisa diperkaya dengan seperti itu mungkin esainya ya. Aku takut Mas Aangnya Aang Muhammad Hambali ini melihat ini dan kita mengkritik dari tadi esainya. Ini kita membahas esai dalam rangka juga ada tujuan ya Bang Det. Tujuannya juga adalah menulis esai. Jadi kenapa kita mencari celahnya terus dan melakukan dekonstruksi gitu, menghancurkan dan membentuk ulang ya karena kita membayangkan kalau teman-teman menulis esai seperti apa. Jadi pembahasan esai kita pun tujuannya adalah untuk memproduksi esai juga begitu. Makanya itu kenapa kita cari-cari celah-celahnya dari tadi gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman ada tanggapan? Silakan Bang Det. Oke, aku coba baca ulang ya. Sebetulnya pertama ya, aku sekarang merujuk ke komentarnya Ari bahwa esai ini memang membuka pintu untuk kita untuk membicarakan lebih jauh. Dan menurutku ya, untuk adil menilai sebuah esai berarti memang kita harus cari premisnya apa dulu, masalahnya apa supaya tidak kemana-mana. Nah menurutku masalahnya tadi sudah dibilang sama Ari. Lebih spesifik lagi, di judulnya itu sudah ketahuan banget apa yang dia mau bahas. Jadi nggak boleh kemana-mana nih, kayak gitu. Jadi ini dia sedang mempermasalahkan soal arsitektur kota dan dampaknya pada difabel. Poin ke situ gitu. Jadi maksudku supaya adil gitu, kita harus tempatkan dia dulu di mana gitu. Coba baca semuanya itu. Nah, kemudian saya lihat masalahnya apa? Masalahnya pertama, apa yang membuat arsitektur kota itu menjadi begitu tidak ramah terhadap variabel? Pertama, karena cara pandangnya. Nah, coba di poin kedua kan soal wacana aksesibilitas. Nah, itu nggak ada. Yang menarik di sini adalah buat kita yang misalnya kayak teman dengar misalnya ya atau apapun istilahnya gitu ya, non difabel itu, buat kita itu aksesibilitas selama ini selalu kita maknai satu kecenderungannya ya, yaitu fisik. Di sini ternyata dia menambahkan satu, yaitu akses informasi. Nah menurutku kalau kita sabar membaca ini dengan menempatkan sebetulnya apa mau dipermasalahkan, ini menjadi pintu masuk yang bagus. Bahkan aku takutnya kalau dimasukkan semua yang menjadi tawaran-tawaran kita justru semakin kacau esainya. Kayak gitu. Jadi dia hanya sedang ingin mempermasalahkan soal itu. Tapi menurutku secara subjektif untuk tawarannya Davin bisa masuk karena dia bisa memberikan gambaran ke kita. Oke, apa contohnya kota-kota yang mendekati arsitektur yang ramah? Kayak gitu. Itu akan lebih menarik. Dan kalau mau lebih semakin sederhana lagi, biasanya ada subbab. Itu kan misalnya kayak ini tentang menggugat misalnya judulnya difabel di tengah arsitektur kota pengantar. Kemudian menggugat wacana arsitektur misalnya. Kemudian yang kedua apa? Nah itu bakal lebih ini lagi gitu.
Tapi walaupun gaya begini apa ya, menantang juga gitu. Tapi kan kita sebagai pembaca kadang apa ya, insting membaca kita kadang juga enggak apa ya, secara keseluruhan misalnya ketika kita membaca sebuah esai kadang bisa kabur juga jadinya gitu kan. Nah, jadi menurutku ini memang kita harus tempatkan. Makanya tadi kenapa aku mengejar teman-teman, menurut teman-teman apa premis esai ini? Karena kita punya titik berangkat yang jelas sehingga apa ya, segala macam kritik kita menjadi adil juga. Gitu maksud saya. Nah, kalau di sini aku baca ulang lagi, ini dia tetap ini. Jadi saya membayangkan dia membuat outline-nya itu jelas gitu loh. Oh, arsitektur kota difabel. Oke, apa kira-kira dengan ruang yang semakin sempit. Tapi tentu ada banyak alternatif yang bisa dilakukan. Karena misalnya kalau misalnya mempertimbangkan dia akan menjadi buku, seharusnya bisa disunting. Disunting lagi kayak gitu. Nah, kembali ke, karena sudah mau azan, kembali ke poin awalku, menurutku ini masih tetap menjadi esai yang bisa kita contoh lah modelnya gitu. Kalau nanti kita bisa nulis gitu kan yang oke, untuk kepentingan koran misalnya kan, misalnya segala macam. Menurutku strukturnya ini bisa apa, premis kita apa, misalnya kita mau menulis soal apa, kita tulis komentar apa kita, pendapat kita apa, nanti kita tempatkan di bagian awal banget gitu. Itu sih kalau aku. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi? Fikri mungkin? Ya, masih 2 sampai 3. Aman ya? Tapi Masa- satu, yang aku mau bilang, kata-kata Davin itu menggugat banget tuh. Mana tuh? Maksudnya kita kok nggak ada di pikiran, misalnya mau ngajak misalnya siapa yang teman difabel kayak gitu, artinya Mbak Nurul atau siapa gitu. Iya sih. Ini kelihatan sepele loh, tapi di alam bawah sadar itu sebetulnya justru itu letak masalahnya. Kita menganggapnya sepele, itu letak masalahnya. Kayak gitu loh. Itu penting tuh. Kaget juga aku tadi, oh iya ya, kok nggak kepikiran kita misalnya kayak sebar pamflet ini ke teman-teman. Terus untuk membantu Ari juga kan sebagai guru supaya nggak sendiri dia. Ya mungkin sama, setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku baca-baca gitu, aku merasa ini esai yang clean ya, clean dalam arti halus gitu loh. Kita baca dengan tanpa perlu memikirkan terlalu jauh gitu. Dia bisa dikonsumsi dengan sangat nyaman gitu. Dan dengan tema yang cukup penting menurutku dan memang jarang dibahas. Ini sebuah esai yang bagus lah menurutku secara umum. Paling itu sih. Mungkin itu aja dariku juga sebagai moderator. Kata-kata terakhir sebelum meninggal. Kan tempat ini. meninggalkan tempat ini. Aku rasa terlalu banyak poin yang kita bahas tadi, dan aku pikir kalau aku mengambil kesimpulan dengan memberikan kalimat-kalimat terakhir ini takutnya menyempitkan pembicaraan kita. Wah, kalau kamu Bentar. Tadi aku sempat mikir bahwa esai ini akan dipuji sama Davin, karena menurutku gayanya itu gaya-gaya Davin ya. Maksudnya rapi gitu kan. Davin kalau nulis kan rapi banget ya gitu. Clean, nggak suka puji diri sendiri kan. mungkin justru karena ini lapangannya Iya, Davin, jadi Davin iya. paham nih. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sampai jumpa di operasi teks berikutnya. Dadah. Kesana Ari. Dah.